Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ustazah penasaran dengan kabarnya hari ini. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga sholat lima waktunya ya. Kita hari ini akan belajar tentang tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada yang tahu tidak bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biaknya? Ayo, yang tahu boleh angkat tangan ya, soleh-soleha. Cara berkembang biak tumbuhan itu ada dua jenis loh. Yaitu yang pertama dengan cara berkembang biak secara alami, yaitu berkembang biak dengan tunas, biji, spora, atau umbi. Atau tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan bambu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah bayam, kangkung, cabai, dan lain-lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan, yaitu perkembangbiakan yang sengaja diperbanyak dan dibantu oleh manusia dengan maksud untuk obat-obatan atau disebut dengan mencangkok ya. Nah, bisa dibedakan dong dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Apakah tumbuhan ini dengan bertunas? Apakah tumbuhan ini dengan biji? Oke, selanjutnya itu ada bagian daun. Nah, yang pertama itu daun lengkap, yaitu yang dikatakan lengkap jika dia memiliki pelepah, tangkai, helai daun. Dan kedua, dia daun tidak lengkap, yaitu daun yang hanya terdiri dari satu atau dua bagian saja, misalnya hanya punya pelepah dan helaian daun. Nah, ini disebutkan bagian-bagian daun. Boleh dilihat juga di sekitarnya pohon pisang. Ini adalah contoh daun lengkap, itu ini adalah contohnya daun pisang ya, karena daun pisang itu ada pelepahnya, ada tangkai daunnya yang letaknya di tengah, dan ada helaian daunnya. Yang daunnya itu yang disebut dengan helaian daun. Kemudian kita lanjut, yaitu materi selanjutnya. Jenis-jenis daun dan klarifikasinya ya. Yang pertama yaitu ada tulang daun yang berbentuk menyirip seperti susunan sirip-sirip ikan. Yang kedua, tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari. Contohnya ada singkong, jarak, dan kapas. Yang ketiga, itu ada tulang daun melengkung, yaitu berbentuk seperti garis lengkungan. Misalnya itu ada genjer dan sirih yang seperti lengkungan. Yang keempat, tulang daun sejajar yang seperti garis-garis lurus, yaitu contohnya rumput-rumputan dan tebu karena dia sama tinggi saja. Nah, selanjutnya materinya berarti sudah bisa dong soleha membedakannya mana daun menjari. Ini adalah contoh daunnya. Melengkung tadi ada contohnya, itu sirih. Daun menjari adalah itu pohon pepaya, sejajar itu rumput, dan menyirip itu seperti daun rambutan, daun durian. Nah, itu adalah contoh-contoh daunnya. Boleh dilihat ya di sekitaran rumahnya kalau ada daun-daunan seperti itu, apakah dia sama atau tidak seperti yang Ustazah jelaskan. Coba diingat-ingat ya, melengkung, menjari, sejajar. Boleh nyanyi. 1 melengkung, 2 menjari, 3 sejajar, 4 menyirip. Itulah contoh daun pada daun. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang daun berfungsi untuk pembuatan makanan atau disebut juga dengan fotosintesis atau penguapan air. Pengeluaran air berupa tetesan air serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida, alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, ini adalah fungsi daun. Nah, yang disebut dengan fotosintesis adalah
Ini adalah pengertian fotosintesis ya, yang di atasnya tadi adalah fungsi daun untuk tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan di daun. Bahan yang diperlukan adalah air dan karbon dioksida. Berarti fotosintesis itu adalah pembuatan makanan yang berasal di daun. Yang digunakan itu ada air dan karbon dioksida. Selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, yaitu biji, tunas, dan setek. Setek itu artinya sama dengan mencangkok tadi yang berasal dari manusia. Ini kita akan mengenal biji dan tunas. Nah, biji akan berbentuk jika terjadi penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Sementara tunas adalah tumbuhan baru atau anak yang tumbuh dekat dengan induknya. Contohnya itu pisang. Nah, ini adalah contoh biji. Biji itu memiliki ada tali pusar, ada inti bijinya yang kuning itu, dan kulit bijinya yang berada di luar. Kalau saudara pernah makan mangga atau pernah dibelah, dia akan seperti ini ya. Tali pusar itu ada tempat tumbuhnya tumbuhan baru pada biji. Nah, ini adalah gambar pertumbuhan biji. Boleh diperhatikan di rumahnya ya, jika ada memiliki biji-bijian, boleh dibelah untuk mengetahui isi-isi bijinya. Ada tali pusar, inti biji, dan kulit biji. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari tumbuhan yang bertunas. Itu yang pertama ada cocor bebek. Cocor bebek itu bertunasnya dari tepi-tepi daunnya. Dia mengeluarkan anak-anaknya dari tepi daunnya. Karena dia tidak memiliki biji, dari dia akan keluar anaknya dari tepi-tepi daunnya. Kemudian ada pisang, dia memiliki tunas yang dekat dengannya. Dan juga ada pohon bambu, sama dengan pisang cara berkembang biaknya. Nah, perhatikan juga kalau ada di rumahnya pohon pisang, boleh diperhatikan ada cocor bebeknya, ada pohon bambunya, boleh itu diperhatikan. Atau tanaman pohon bambu yang ada di rumahnya punya mamanya, boleh diperhatikan juga ya, itu sama dengan dia itu bertunas. Oke, selanjutnya yaitu bunga. Pengertian bunga. Bunga merupakan pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Nah, ini adalah contoh bunga. Dari luarnya tuh ada mahkota, kepala sari, itu benang sari, kepala putik, tangkai. Boleh perhatikan. Ini adalah dengan cara mencangkok atau disebut dengan setek. Misalnya pohon jambu merah, boleh. Itu pertamanya kita kupas kulitnya, dibersihkan, kemudian diberi tanah yang ada pupuknya dan ditutup dengan plastik diikat. Kemudian tunggu beberapa bulan agar akarnya keluar. Setelah akar-akarnya keluar dan dia hidup, boleh kita potong dan kita pindahkan ke tanah. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia. Terima kasih saudara-saudara sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.